Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Hai, ketemu lagi dengan aku Syifa Haiti Lupus dari KPI 4D. Di sini aku ingin menjelaskan materi minggu kemarin, yaitu penulisan berita dan artikel, dan yang tentu saja kali ini diampu oleh dosen kita, yaitu Pak Adi Kusuma selaku mata kuliah penulisan berita dan artikel. Baik, back to point ya teman-teman. Jadi aku mau menjelaskan mengenai materi minggu kemarin, yaitu tentang membahas tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Baik, langsung saja ke materi. Baik, yang pertama itu yaitu memulai menulis artikel jurnal. Nah, memulai menulis artikel jurnal ini tidak terlalu mudah dan tidak terlalu gampang. Tujuan dari artikel jurnal ini menyampaikan sesuatu. Medianya yaitu media jurnal, yaitu sebagian dari media komunikasi ilmiah. Aturan yang mengikat yaitu pedoman dan aturan penulisan. Fungsi dari artikel jurnal ilmiah ini yang ada 3, yaitu fungsi ilmiah, fungsi sosial, dan fungsi ekspresi. Selanjutnya yaitu ada aspek penulisan. Nah, aspek penulisan ini ada 3, yaitu ada aspek isi, aspek bahasa, dan aspek sajian. Nah, ciri-ciri dari artikel ilmiah ini yaitu ada 4, ada objektif, rasional, kritis, dan juga pembaharu. Selanjutnya yaitu proses penulisan. Baik, selanjutnya yaitu ada proses penulisan. Nah, di dalam proses penulisan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pra penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Nah, di pra penulisan kita harus menyiapkan 2 poin, yaitu bahan tulisan dan juga kerangka. Selanjutnya yaitu penulisan. Nah, di saat penulisan kita harus menyiapkan 2 poin juga. Yang pertama yaitu draft tulisan dan juga anatomi. Yang ketiga yaitu pra penulisan. Yang ketiga itu pasca penulisan. Nah, pasca penulisan ini kita harus menyiapkan dua tahapan, yaitu penyuntingan dan publikasi. Selanjutnya yaitu pra penulisan. Nah, pra penulisan ini yaitu pencarian dan pengembangan gagasan. Nah, tujuan itu untuk bobot permasalahan, urgensi, orisinalitas, kemutakhiran, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pemahaman metode. Nah, pemahaman metode ini biasanya itu kalian mau memakai metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya yaitu pencarian referensi. Nah, pencarian referensi ini kalian bisa mencari di buku, di jurnal, di jurnal-jurnal online seperti di Google atau dimanapun itu boleh. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan naskah, dan selanjutnya yaitu ada penulisan. Nah, penulisan ini bersifat secara universal. Nah, universal itu apa sih? Yaitu mengacu pada ragam bahan tulisan yang baku. Nah, di saat kita mau melakukan penulisan, kita pun harus harus memperhatikan gaya bahasa yang akan digunakan. Nah, gaya bahasanya itu seperti gaya bahasa selingkung. Nah, di dalam gaya bahasa selingkung itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sistematika tulisan, cara menunjuk, cara menulis daftar rujukan, daftar tabel, penyajian gambar, dan juga penulisan identitas penulis. Nah, selanjutnya yaitu anatomi penulisan. Nah, saat kita sudah melakukan penulisan, kita pun harus menuliskan atau harus menertakan nama, yaitu seperti judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis, dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran, dan daftar pustaka. Nah, anatomi penulisan ini wajib tulis atau ada di dalam jurnal ilmiah. Selanjutnya yaitu ada abstrak. Nah, abstrak itu apa sih? Nih, abstrak itu yaitu ringkasan tentang ide-ide yang paling penting. Nah, seperti masalah dan atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan banyak lainnya. Nah, satu paragraf umumnya maksimum 200 kata. Jadi di dalam jurnal ilmiah itu biasanya maksimum penulisan dalam satu paragraf itu 200 kata. Nah, tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek, dagangan. Nah, di dalam jurnal ilmiah ini
Tidak ada tulisan singkatan, kutipan, tabel, apalagi gambar ataupun merek dagangan. Nah, dalam penulisan jurnal ilmiah menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kata kunci selanjutnya yaitu kata kunci. Nah, kata kunci atau kata istilah yang dibahas yaitu tujuannya itu untuk mempermudah penelusuran artikel. Yang kedua yaitu mempunyai makna yang khas dan jelas. Selanjutnya yaitu ada 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel. Selanjutnya itu ada di dalam judul atau bahasan. Selanjutnya itu ada sebaiknya mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu bidang ekonomi mengacu pada JEL atau JEL Classification Journal of Economic Literature. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini harus tertulis di dalam pendahuluan. Biasanya itu ada isi tentang latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diteliti, status ilmiah disertai sumber acuan, yaitu tentang data dan referensi. Selanjutnya yaitu tentang pernyataan umum, tidak perlu sumber acuan. Selanjutnya itu wawasan rencana pemecahan masalah dan juga rumusan tujuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu umumnya 3-4 paragraf. Selanjutnya yaitu ada materi landasan teoritis dan atau empiris. Nah, landasan teoritis atau empiris ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua yaitu studi terdahulu yang relevan dengan penelitian. Yang ketiga yaitu adopsi dan modifikasi model penelitian. Selanjutnya yaitu ada materi metodologi. Nah, metodologi ini adalah uraian terperinci tentang prosedur penelitian. Nah, yang pertama uraian tersebut yang pertama ada data dan sumber data. Yang kedua ada jenis penelitian, mau penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga yaitu spesifikasi model. Yang keempat yaitu bagaimana data dianalisis. Yang kelima yaitu adopsi dan modifikasi metode. Nah, maksudnya itu ditulis sumbernya seperti dan jika ada modifikasinya harus dijelaskan. Nah, selanjutnya yaitu bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis sampai diperoleh hasil teroleh diuraikan dengan terperinci. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel dari ilmiah. Nah, hasil dan pembahasan ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu ada penyajian bersistem. Yang kedua yaitu diperjelas dengan ilustrasi seperti tabel dan gambar. Yang ketiga yaitu tabel dan gambar sederhana. Yang keempat yaitu data ilustrasi harus ditafsirkan. Data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalah. Nah, selanjutnya yaitu ada materi masalah dan pembahasan. Nah, masalah dan pembahasan ini ada 5 poin. Di dalam materi hasil dan pembahasan ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Yang kedua yaitu menafsirkan hasil-hasil penelitian. Yang ketiga yaitu merupakan tempat penulisan, mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas tapi singkat dan logis. Yang keempat yaitu menghubungkan hasil penelitian. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu bukan kopas dari pembahasan. Yang kedua yaitu pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan. Yang ketiga yaitu memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Dan yang keempat yaitu berupa deskriptif bukan numerik. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu membuat implikasi temuan penelitian, saran bersifat praktis,
bersifat praktis, pengembangan teori, dan arah penelitian lanjutan. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya yaitu materi tentang daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini kalian harus mencantumkan 2 poin. Yang pertama yaitu harus lengkap sesuai dengan rujukan dalam teks. Yang keduanya yaitu tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan, yaitu jurnal ilmiah. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu materi tentang pasca penulisan. Nah, pasca penulisan ini biasanya ada 3 tahapnya. Setelah pasca penulisan biasanya ada revisi naskah. Nah, revisi naskah ini biasanya berisi tentang abstrak, isi bacaan, ejaan, tanda baca cetak, teknik penulisan, penyalinan gambar atau tabel, terus referensi dan lainnya. Selanjutnya itu tentang penyentingan naskah. Nah, untuk memperkecil kelemahan dari kesalahan draft. Nah, jadi penyentingan naskah ini tujuannya itu untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan dalam draft. Dan yang ketiga yaitu publikasi. Nah, publikasi ini nama berkala, kelembagaan penerbit, penyunting, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, kewajiban pasca terbit, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu materi tentang contoh-contoh jurnal. Nah, contoh-contoh jurnal dari Pak Adi itu ada 2. Nah, yang pertama itu ada contoh-contoh jurnal terpublikasikan ya. Nah, yang pertama itu ada nasional, dan yang kedua itu ada internasional. Nah, waktu itu tuh Pak Adi pernah menjelaskan bahwa Pak Adi itu pernah publish di jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Nah, jurnal nasionalnya itu saya lupa apa, tapi Pak Adi itu udah pernah publish di 2 jurnal tersebut. Mungkin segitu aja penjelasan saya mengenai pembelajaran kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.